warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Baik, untuk kelas 4 sementara untuk hari ini pembelajarannya dalam satu ruangan bersama kelas 5 karena kelas 4 wali kelasnya tidak bisa masuk karena sakit ya. Jadi semoga kelas 4 dan kelas 5 bisa belajar dengan tenang dan tertib. Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kelas 4, kelas 5 berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut pembelajaran hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan dari materi yang kemarin? Pelajaran yang kemarin untuk kelas 4? Ya, tentang apa kemarin? Ya, penampakan alam. Ya. Untuk kelas 5, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik ya, untuk kelas 5 dan kelas 4 tadi sudah paham untuk materi yang kemarin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan sosial dan budaya, dan siswa mampu mengidentifikasi pola perilaku anggota masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam. Tujuan pembelajaran bagi kelas 5, siswa dapat memahami tumbuhan hijau sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan hijau yang dapat dijadikan sumber makanan bagi manusia dan hewan, dan siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan hijau bagi manusia dan juga hewan. Materi yang Ibu sampaikan hari ini untuk kelas 4, dampak peristiwa alam bagi kehidupan ekonomi dan sosial bagi manusia, dan pola perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam. Ya. Untuk materi kelas 5 yaitu tumbuhan hijau sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, serta bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber energi. Baik, dijelaskan terlebih dahulu untuk kelas 5. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan hijau yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri, baik untuk tumbuhan itu sendiri, manusia dan juga hewan. Ya. Ada beberapa tumbuhan hijau yang dapat digunakan sebagai sumber makanan, baik secara langsung dimakan maupun diolah terlebih dahulu. Bagian-bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan bagi manusia dan hewan, contohnya yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga, dan ada biji. Di sini sudah Ibu contohkan, ada buah tomat, ya. Ini buah tomat dan kacang merah ya. Nah, tomat bisa dimakan secara langsung oleh manusia dan juga hewan, dan bisa juga diolah terlebih dahulu untuk apa? Untuk tambahan di sup ya, atau buah. Ya. Jadi untuk tomat ini termasuk dalam jenis buah ya, bisa diolah terlebih dahulu maupun dimakan secara langsung. Dan untuk ini kacang termasuk dalam jenis biji-bijian. Kacang bisa dimakan secara langsung, bisa diolah terlebih dahulu ya, digoreng bisa, dimasak juga bisa. Jadi ini Ibu memberikan dua contoh bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Dari penjelasan Ibu ada yang perlu ditanyakan dari kelas 5? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan bagi kelas 5 membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang atau 5 siswa. Kalian buka halaman 52. Nah, di situ sudah ada petunjuk kerjanya. Ya. Sambil kalian memahami petunjuk kerjanya, ini Ibu membagikan lembar kerja. Masing-masing kelompok dapat 1 ya. Nah, untuk kelas 5 silakan dikerjakan dan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Untuk kelas 4, pengaruh peristiwa alam terhadap kehidupan sosial dan masyarakat, dan perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam. Ya, contohnya peristiwa alam yang pernah diketahui apa? Ada banjir, terus ada longsor. Ya, di sini Ibu akan memberikan contoh gambaran ya, gambaran dari peristiwa alam yang dipengaruhi oleh manusia atau masyarakat. Nah, lihat. Contoh yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Mungkin karena ada penduduk di sekitar hutan yang membuang puting rokok ya, atau yang membakar sampah, akhirnya banyak yang ada di hutan terbakar. Dan ini berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ketika hutan
banjir karena banyaknya masyarakat kita yang membuang sampah sembarangan. Contoh, membuang sampah di sungai. Ya, di sekeliling kita masih ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Dan ketika musim hujan, sampah yang berada di sungai tersebut menyumbat sungai tersebut hingga banjir. Ya, dari penjelasan itu ada yang ditanyakan. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana orang-orang yang membuang sampah di laut? Ya, sebenarnya membuang sampah di laut itu juga tidak diperbolehkan karena dapat mempengaruhi masyarakat dan habitat ekosistem di laut. Terus ada lagi yang perlu ditanyakan dari kelas 4? Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Yang masing-masing mendapatkan 1. Sudah, silakan dikerjakan bagi kelas 4. Dan untuk kelas 5, diskusinya sudah? Sudah? Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Yang sudah? Yang belum? Sudah? Sudah, kelas 5 sudah? Kelas 4 sudah? Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Baik ya. Sudah, terus simpulkan bahwa untuk kelas 4 kita harus menjaga kelestarian alam kita. Jangan pernah membuang sampah sembarangan baik di sungai, di laut kosong maupun di laut ya. Karena itu akan berdampak bagi kehidupan manusia, hewan dan juga tumbuhan. Begitu juga dengan kelas 5. Begitu juga dengan tumbuhan. Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin bagian-bagian yang ada di dalam tumbuhan hijau. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk bahasnya di rumah bagi kelas 4 memberikan contoh perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi peristiwa alam. Masing-masing memberikan 2 contoh. Dan tugasnya di rumah bagi kelas 5 menyebutkan bagian-bagian tumbuhan hijau yang dapat dijadikan sumber makanan atau sumber energi